Assalamualaikum, selamat datang teman-teman semua di kanal YouTube ART Nugraha. Kembali di seri Mekanika Kuantum 100++. Kali ini kita memasuki kuliah yang ketiga. Kita akan melanjutkan pada kuliah ini pembahasan seputar fitur dasar mekanika kuantum. Di kuliah sebelumnya sudah disebutkan tentang mekanika kuantum yang bersifat linear. Nah, sekarang pada kuliah ini kita akan lihat pentingnya bilangan kompleks di dalam mekanika kuantum. Dalam persamaan Schrödinger, teman-teman telah melihat adanya bilangan I yang muncul di ruas kiri persamaan tersebut. I H bar do psi per do T sama dengan yang di ruas kanannya sekarang H topi atau Hamiltonian yang dioperasikan pada fungsi gelombang psi. I di sini adalah suatu bilangan kompleks. Lebih tepatnya adalah bilangan satuan imajiner ya. Dan didefinisikan sebagai akar dari -1. Oke, jadi I adalah akar dari -1. Nah, bilangan I ini ditemukan oleh orang matematika untuk menyelesaikan bermacam persamaan. Di antaranya adalah persamaan semacam X kuadrat sama dengan -1. Sehingga kita punya I sama dengan akar -1 untuk memecahkan persamaan tersebut. Bilangan ini sangat penting karena setelah kita menemukan I, kita tidak perlu membuat angka-angka yang lain. Jenis angka yang baru itu tidak perlu dibuat-buat lagi. Oke? Nah, jadi I tadi sudah disebutkan adalah komponen dari suatu bilangan kompleks ya. Nah, sekarang kita misalkan kita punya bilangan kompleks yang biasanya dinotasikan dengan Z. Kita dapat menuliskannya semacam ini, Z sama dengan A ditambah IB. Jadi Z itu merupakan anggota dari himpunan bilangan kompleks ya, C. Nah, sementara A dan B-nya di sini adalah anggota dari himpunan bilangan real. Oke, dengan demikian kita bisa menuliskan bagian real dari Z itu adalah A. Sementara bagian imajinernya itu sama dengan B. Oke, jadi bilangan kompleks itu akan disusun oleh bagian real, yaitu A, dan bagian imajiner, yaitu B. Tetapi baik A maupun B adalah anggota dari himpunan bilangan real. Yang membuat Z ini kompleks adalah keberadaan dari bilangan imajiner I. Nah, dari sini kita juga dapat mendefinisikan konjugat kompleks dari Z. Ya, konjugat kompleks biasanya dinotasikan dengan tanda bintang. Sehingga Z bintang itu sama dengan A. Nah, yang namanya konjugasi adalah lawan ya. Lawannya itu pada bagian imajinernya. Jadi yang tadinya positif menjadi negatif. Z bintang adalah A minus IB. Nah, kemudian kita dapat juga menggambarkan bilangan kompleks Z ini di dalam suatu bidang ya. Sehingga saya di sini perlu menggambarkan dulu bidangnya yang ditandai oleh keberadaan sumbu horizontal dan sumbu vertikal ya. Jadi saya gambarkan dulu sumbu horizontalnya seperti ini, kemudian sumbu vertikal seperti ini. Lalu saya bisa punya bilangan kompleks yang ditandai oleh posisi di dalam bidang ini. Jadi misalkan aja ini ditarik dari titik awalnya ya. Jadi kayak dengan suatu panah ya Z. Kita tulis ini bilangan kompleksnya Z ya di sini. Nah, kemudian bagiannya yang real dan imajiner itu tidak lain adalah proyeksinya pada sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sehingga kita akan punya di sini di sumbu horizontalnya ada A, sementara di sumbu vertikalnya yang merupakan bagian imajiner itu kita punya B. Nah, ini boleh saja sih kita tulis sebagai IB, tapi kita di sini memilihnya tetap menulis dengan B. Hanya saja perlu diingat bahwa sumbu vertikal ini adalah bagian imajiner, sehingga ada I-nya di situ. Nah, kemudian kita dapat mendefinisikan modulus atau semacam besar ya dari bilangan kompleks tersebut dengan berdasarkan diagram ini. Ya, jadi modulus bilangan kompleks ditandai dengan absolut dari Z. Itu kita gunakan rumus Pitagoras. Kita bisa lihat di sini tentunya nilainya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, demikian pula
kuadrat dari modulus ini bisa kita hitung dengan rumus Pitagoras tersebut, yakni A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, teman-teman dapat menunjukkan juga bahwa ternyata kuadrat dari modulus ini akan sama dengan bilangan kompleksnya Z dikalikan dengan konjugatnya, Z bintang. Nah, semuanya ini adalah anggota dari himpunan bilangan real ya. Jadi, modulus dari suatu bilangan kompleks maupun kuadrat dari modulus tersebut itu semuanya adalah anggota bilangan real. Nah, kemudian ada satu identitas lain yang sangat berguna dan sebaiknya kita perkenalkan juga pada kuliah kali ini karena nantinya akan sangat bermanfaat dalam pemecahan berbagai masalah mekanika kuantum. Identitas ini adalah yang terkait dengan formula Euler ya, disebut dengan identitas Euler. Jadi misalkan dalam bidang kompleks ya, saya punya lingkaran, kemudian ada sumbu horizontal serta vertikalnya. Nah, lalu di sini saya punya bilangan kompleks yang ditandai oleh suatu titik di dalam lingkaran dengan jari-jari 1 ya. Nah, kemudian ada sudut theta di sini. Nah, dengan demikian, bagian real serta bagian imajinernya bisa kita tentukan ya. Karena Z ini berada pada radius lingkaran yang sebesarnya sama dengan 1, berarti kita bisa hitung bagian realnya atau di sumbu horizontalnya ini sama dengan kosinus theta. Sementara bagian imajiner dari si bilangan kompleks Z ini ada di sumbu vertikalnya itu sebesar sinus theta. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bilangan kompleks Z ini harus sama dengan kosinus theta ya, cos theta ditambah dengan I sinus theta, sin theta ya. Kita tulis seperti itu. Nah, hal yang menakjubkan adalah bahwa cos theta tambah I sin theta ini sebetulnya sama dengan eksponen dari I theta ya, E pangkat I theta. Saya tidak tunjukkan penurunannya di sini, tetapi ini adalah hasil yang sangat terkenal yang disebut sebagai hubungan Euler ya, dan kita akan sering menggunakannya. Nah, teman-teman bisa merujuk ke kuliah kalkulus untuk mendapatkan penurunan formula ini karena penurunannya sangat terkait dengan konsep uraian atau ekspansi deret ya, deret Taylor atau deret Maclaurin. Nah, kita di sini coba kalau memasukkan suatu nilai theta. Misalnya kita ambil theta sama dengan pi ya. Maaf, ini kurang bagus saya tulisnya. Jadi theta misalkan sama dengan pi atau pi. Maka dengan rumus cos theta plus I sin theta, kita masukkan cos pi ditambah I sin pi. Nah, cos pi itu bernilai minus 1. Ya, cos 180 derajat. Sementara I sin pi, sin 180 derajat itu sama dengan 0 ya. Sehingga kita di sini akan punya E pangkat I pi itu sama dengan minus 1. Nah, dari sini kita kemudian bisa menuliskan bahwa E pangkat I pi ditambah 1 itu sama dengan 0. Nah, inilah yang dikenal sebagai identitas Euler. Identitas ini sangat terkenal ya dan memiliki makna matematis yang sangat mendalam ya, sangat indah bisa dibilang seperti itu. Kenapa? Karena dalam identitas ini ada 3 dari operasi aritmetika dasar terjadi tepat masing-masing 1 kali ya. Kita punya penjumlahan, perkalian, dan juga pemangkatan ya. Nah, identitas Euler ini juga menghubungkan 5 konstanta fundamental, yakni ada angka 0, kemudian ada angka 1, angka pi yang besarnya 3,141 dan seterusnya, kemudian bilangan Euler E yang sebesar 2,718 dan seterusnya yang muncul secara luas ya dalam fisika, serta tentu saja di sini kita juga punya I, yaitu bilangan satuan imajiner dari bilangan kompleks. Nah, itu sedikit cerita tentang bilangan kompleks. Kemudian sekarang apa relevansinya dengan mekanika kuantum? Nah, sebetulnya sebelum kita membahas mekanika kuantum pun, kita bisa menggunakan bilangan kompleks dalam berbagai
kasus, dalam berbagai masalah di dalam fisika ya. Misalnya ya dalam elektromagnetisme, dalam listrik magnet, atau solusi persamaan Maxwell ya, kita gunakan bilangan kompleks. Kemudian dalam mekanika klasik kadang-kadang kita juga menggunakan bilangan kompleks, terutama untuk menggambarkan gerak osilator serta gelombang. Namun, bilangan kompleks ini pada fisika klasik barusan itu ya, pada elektromagnetisme, persamaan Maxwell atau mekanika klasik, hukum Newton, itu digunakan dalam cara yang bisa kita bilang sekadar alat bantu matematis. Kenapa? Karena jelas medan listrik itu real, posisi itu real, kemudian besaran dalam fisika klasik itu semuanya real, demikian pula hukum-hukum serta persamaan-persamaan yang menjelaskan semua itu menggunakan bilangan real. Sementara dalam mekanika kuantum, persamaan Schrödinger tadi sudah kita lihat sedari awal memiliki I, ya, punya bilangan imajiner I. Jadi, untuk mekanika kuantum ya, kita punya fungsi gelombang. Fungsi gelombang atau psi itu haruslah suatu bilangan kompleks ya. Jadi kita tulis ulang nih persamaan Schrödinger-nya. Kita punya I habar do psi per do T sama dengan Hamiltonian H topi yang dioperasikan pada fungsi gelombang psi. Nah, fungsi gelombang ini wajib kompleks ya. Ini suatu kenyataan di dalam mekanika kuantum bahwa si psi ini adalah anggota dari bilangan kompleks. Kenapa begitu? Alasannya, karena jika psinya real, kita akan memiliki suatu kontradiksi. Ya, jika psi real, kita lihat di sini persamaan Schrödinger di ruas kiri, jika psinya real, maka turunannya akan real. Sementara kita punya I ya, yang imajiner. Habar ini konstanta yang real, konstanta Planck. Nah, ini semua yang real dikalikan imajiner berarti imajiner ya, bilangan kompleks di sebelah kiri ini. Sementara di ruas kanan, kita punya Hamiltonian yang terkait dengan energi ya, sudah kita bahas di kuliah sebelumnya. Itu sesuatu yang real. Kemudian kalau psinya tadi dikatakan real, berarti ya di kanan real, lah di kirinya kompleks. Suatu kontradiksi ya. Tidak mungkin imajiner, sesuatu yang mengandung bilangan imajiner kompleks, sama dengan real. Itulah kontradiksinya. Itulah mengapa kita membutuhkan bilangan kompleks secara natural dalam mekanika kuantum. Jadi bilangan kompleks ini bukan sekadar alat bantu, melainkan bisa dibilang sebagai suatu kesatuan dalam menjelaskan perilaku alam menurut mekanika kuantum. Nah, di sisi lain juga kita harus akui kita tidak pernah bisa mengukur bilangan kompleks. Kita selalu mengukur besaran itu berupa bilangan real. Di listrik magnet kita punya arus. Kemudian di mekanika kita punya posisi, berat. Dan apapun itu nantinya yang benar-benar kita ukur, pada akhirnya adalah suatu bilangan real. Jadi, jika fungsi gelombang di dalam mekanika kuantum ini harus kompleks, ya, pada dasarnya suatu bilangan kompleks, masalah yang muncul kemudian adalah apa interpretasi dari fungsi gelombang ini secara fisis. Ya, jadi tadi kita katakan bahwa pengukuran itu harus suatu bilangan real. Ya, jadi ini kita punya masalah bahwa pengukuran itu dilakukan menggunakan bilangan real, menghasilkan bilangan real. Sementara si psi tadi bilangan kompleks. Nah, gimana merekonsiliasikan masalah ini? Muncullah Max Born ya. Max Born memiliki gagasan bahwa kita harus menghitung bilangan real yang disebut dengan modulus psi kuadrat ya. Jadi kita harus punya modulus psi kuadrat. Tadi sudah dibahas dalam sekilas tentang bilangan kompleks bahwa modulus dari bilangan kompleks maupun kuadratnya itu adalah sesuatu yang real. Nah, Max Born mengusulkan ya bahwa untuk menghubungkan fungsi gelombang psi yang tadinya kompleks dengan hasil pengukuran yang berupa bilangan real, berarti yang harus kita hitung itu adalah si modulus kuadratnya.
modulus kuadrat ini menurut Max Born dengan ya suatu hipotesis yang kemudian ujung-ujungnya nanti akan terbukti ya secara matematis, modulus psi kuadrat ini akan sebanding dengan probabilitas ya, dan tentunya ini adalah bilangan real ya. Gitu. Maaf, ini saya kurang bagus nulisnya seperti ini. Oke. Dan ini adalah suatu penemuan yang hebat, suatu usulan hebat dari Max Born yang memicu perkembangan luar biasa di dalam mekanika kuantum. Uniknya, banyak yang tidak suka dengan tafsiran fisis ini. Bahkan Schrödinger sendiri tidak menyukainya. Teman-teman mungkin pernah mendengar kucing Schrödinger. Gagasan kucing Schrödinger ini sebetulnya adalah upaya untuk menunjukkan kekonyolan tafsiran probabilitas terhadap psi, ya, terhadap fungsi gelombang. Untungnya atau sayangnya, Schrödinger itu salah ya. Jadi alam ini ternyata memang probabilistik. Dan perlu diketahui juga, Einstein juga keliru dalam hal yang serupa, bahwa Einstein mencoba menunjukkan alam yang tidak probabilistik. Atau mungkin lebih tepatnya saya perlu bilang bahwa mayoritas fisikawan arus utama menganggap Einstein serta Schrödinger keliru. Masih ada juga yang menganggap Einstein dan Schrödinger itu benar. Namun kita ambil mazhab arus utama saja ya. Dan tentu saja ketika fisikawan hebat seperti Schrödinger serta Einstein melakukan kekeliruan, melakukan suatu analisis yang keliru, mereka itu tidak salah karena alasan yang konyol ya. Mereka itu keliru karena alasan yang baik. Dan kita bisa belajar banyak dari pemikiran mereka. Nah, si kucing Schrödinger kemudian juga paradoks yang Einstein hasilkan, pemikiran yang disebut dengan Einstein-Podolsky-Rosen paradoks ya, karena menulis papernya bareng dengan Podolsky dan Rosen, itu akan dibahas lebih dalam belakangan nanti ya di seri kuliah kita ini, dan merupakan itu semua merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa interpretasi probabilistik dari mekanika kuantum itu sesuatu yang aneh menurut Einstein, Schrödinger, Podolsky, Rosen ya, dan kawan-kawan yang setipe. Tapi seperti yang saya katakan, mereka itu saat ini kita pandang keliru ya. Untungnya, walau makalah mereka keliru, gagasan mereka keliru, ide-ide luar biasa itu bermunculan dalam perkembangan mekanika kuantum gara-gara dipicu oleh karya mereka. Misalnya kita nanti tepat di video berikutnya ya akan membahas tentang hilangnya sifat determinisme dari alam, atau dengan kata lain betapa alaminya interpretasi probabilistik mekanika kuantum ini yang diusulkan oleh Born. Namun untuk saat ini kita cukup ya materinya, dan kita akan berikan sedikit latihan, 3 latihan yang berhubungan dengan bilangan kompleks. Jadi ini nggak murni ngebahas kuantumnya, tapi kita akan sedikit latihan matematik ya. Saya akan berikan 3 latihan di sini. Mari kita lihat satu persatu. Mulai dari yang pertama ya. Tapi saya tulis dulu di sini. Latihan ya, seputar bilangan kompleks. Oke. Baik. Latihan yang pertama, saya ingin kita semua belajar menghitung ya. Berapa sih nilai dari akar I ya, berapa nilai akar I. Jadi ini menarik, karena ternyata I walaupun tadi didefinisikan sebagai akar min 1, namun ternyata kita bisa juga menghitung akar dari I-nya itu sendiri. Nah, ini ada banyak cara, nggak bisa bilang banyak juga sih. Mungkin saya bisa bilang ada 2 cara ya untuk memecahkan permasalahan ini. Cara yang pertama adalah dengan mencari akar dari Z kuadrat sama dengan min 1 ya. Oh maaf, Z kuadrat sama dengan I ya. Kalau berarti kan di situ ada akar I-nya yang harus kita cari. Itu cara pertama. Jadi teman-teman bisa mencari akarnya dan kemudian gunakan misalnya tadi identitas yang terkait modulus. Tapi di sini saya gunakan cara yang lain ya. Saya tidak akan menghitung akar dari Z kuadrat sama dengan I. Di sini saya akan memanfaatkan sifat dari cos theta plus I sin theta sama dengan E pangkat I theta. Jadi ini supaya konsep-konsep yang tadi kita ajarkan itu kepake semua ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya,
I bisa diperoleh dari hubungan cos theta plus I sin theta sama dengan E pangkat I theta. Caranya gimana? Caranya adalah kita harus bikin sin theta-nya ini sama dengan 0. Sama dengan 1 ya. Cos theta-nya sama dengan 0. Nah, itu apa kira-kira sudut berapa yang punya sifat seperti itu? Nah, kita tahu itu adalah pi per 2 ya. Jadi kita bisa tuliskan pi per 2 atau 90 derajat ya. Jadi ini E pangkat I pi per 2 itu sama dengan cos pi per 2 ya. Cos pi per 2 plus I sin pi per 2. Nah, ini cos pi per 2 itu kan 0, sementara sin pi per 2 itu 1. Jadi ini E pangkat I pi per 2 itu sama dengan I. Oke. Berarti akar I itu mestinya sama dengan plus minus dari akar E pangkat I pi per 2. Ya, nah karena akar ini berarti pangkat setengah, berarti ini sama saja dengan plus minus E pangkat I pi per 2 bagi 2, berarti pi per 4 ya. Gitu. Dan ini hasilnya adalah plus minus, kita uraikan lagi menggunakan hubungan Euler, menghasilkan kosinus pi per 4 ditambah I bentar, ini kok kurang bagus ya. Saya hapus dulu. Ini jadi pi ya. Nah, ini plus minus cos pi per 4 ditambah I sin pi per 4. Nah, pi per 4 ini kan 45 derajat ya. 180 bagi 4 sama dengan 45 derajat. Berarti ini akan sama dengan plus minus dari seperakar 2 ya. 1 plus I per akar 2. Oke. Jadi sin 45 derajat ini tadi menghasilkan setengah akar 2, cosnya juga kan setengah akar 2. Jadi ini plus minus seperakar 2 dan I per akar 2. Oke, nah itulah jawabannya. Akar I punya dua solusi ya, yaitu plus dalam kurung 1 plus I per akar 2 dan minus dalam kurung 1 plus I per akar 2. Oke. Nah, sekarang kita coba latihan yang kedua. Saya punya soal berikutnya. Ini sudah pas ya, di pojok kanan. Oh, oke. Soal yang kedua, kita misalkan punya suatu theta yang real. Nah, pertanyaannya berapakah nilai dari modulus ya, cos theta plus I sin theta. Ups, ternyata ini terlalu mepet. Saya hapus sedikit ya, mohon maaf. Jadi ini cos theta plus I sin theta. Oke. Nah, ini jawabnya bisa dengan menggunakan modulus ya. Sekarang kita pakai modulus. Modulus bilangan kompleks Z itu kan sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, berarti langsung saja kita masukkan kosinus theta ditambah I sin theta ini. Di dalam tanda mutlak, tanda modulus itu sama dengan akar, panjang ya ini, cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta gitu ya. Sementara dari pelajaran trigonometri kita tahu cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1 ya. Berarti ini akar 1. Dan ini kita ambil yang positifnya saja ya. Jadi sama dengan 1 pasti. Gitu. Dan kita juga bisa punya cara yang lain sebetulnya.
Jadi bisa juga kita tuliskan si cos theta plus I sin theta ini menggunakan hubungan Euler ya. Jadi kita punya cos theta plus I sin theta itu sama dengan E pangkat I theta. Nah, kalau mau menghitung modulus ya, kita bisa juga pakai Z kuadrat. Modulus kuadrat ya, itu sama dengan Z bintang ya. Nah, ini artinya kalau kita mau menghitung modulus kuadrat dari cos theta plus I sin theta, itu kita perlu mengalihkan si E pangkat I theta dengan konjugatnya, yaitu E pangkat minus I theta. Ya. Dan ini tidak lain adalah E pangkat 0. E pangkat 0 ya 1. Nah, sehingga dari sini kalau kita akarkan dari yang kuadratnya ya, kita ambil yang akar positif, hasilnya adalah cos theta plus I sin theta dalam tanda mutlak ini sama dengan 1. Ya, seperti itu. Baik, itu sudah 2 soal. Nah, sekarang soal yang terakhir kita bahas, kita kasih soal yang ketiga dan bahas solusinya langsung. Nah, yang ketiga ini kita latihan menurunkan identitas trigonometri dari hubungan Euler ya. Jadi coba teman-teman turunkan identitas dari yang terkenal ya, identitas trigonometri itu misalnya cos 2 theta. Kemudian sin theta. Sin 2 theta ya. Mohon maaf. Sin 2 theta. Nah, tapi syaratnya adalah gunakan hubungan Euler ya. Menggunakan hubungan Euler. Misalnya di sini kita manfaatkan juga sifat E pangkat I theta dikali E pangkat I theta nanti akan dikonversi menggunakan hubungan Euler ya. Nah, ini tapi tidak lain adalah E pangkat 2I theta ya. Nah, coba teman-teman bisa nggak menurunkannya? Nah, jawabannya kita bahas ini. Kita mulai dulu dari penulisan hubungan Euler ya. E pangkat I theta tapi yang dikuadratkan gini. Berarti ini sama aja dengan menulis kosinus theta ditambah I sin theta dikuadratkan. Lalu kita kuadratkan seperti biasa, diurai. Ini menghasilkan cos kuadrat theta dikurang ya, karena I kuadrat itu min 1. Kurang sin kuadrat theta. Kemudian yang silangnya kita punya plus 2I sin theta cos theta. Ya. Ini yang hasil perkalian silangnya antara cos dengan sinnya. Nah, tapi di sisi lain kita juga tadi sudah punya bahwa E pangkat I theta kalau dikuadratkan itu sama dengan E pangkat 2I theta ya, sesuai soal. Berarti ini langsung aja kan kita gunakan hubungan Euler-nya tidak lain adalah cos 2 theta ditambah I sin 2 theta. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ini kan sama aja, yang atas E pangkat I theta kuadrat dengan yang bawah ini ya, E pangkat I theta kuadrat. Tapi bentuknya ada yang menggunakan theta dan ada yang menggunakan 2 theta. Berarti kita di sini bisa menyamakan bagian yang real dengan bagian yang imajinernya. Nah, yang realnya kan ini nih. Cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta. Dengan yang ini nih, sama cos 2 theta. Sementara yang bagian imajinernya adalah yang ada I di sini. Berarti 2 dengan sin theta cos theta. Dan yang ini di bawah sin 2 theta. Oke, berarti kita bisa tuliskan di sini sehingga ya, kita punya cos 2 theta itu tidak lain adalah cos kuadrat theta
dikurang sin kuadrat theta. Ini hubungan atau identitas trigonometri yang sangat terkenal dari SMA, kita udah tahu ya. Kemudian sin 2 theta itu sama dengan 2 sin theta cos theta. Ya, seperti itu. Jadi, identitas trigonometri itu bisa juga dihubungkan menggunakan, diturunkan ya, maaf. Bisa diturunkan menggunakan hubungan Euler. Ya, demikian teman-teman 3 latihan kita dan juga tadi rangkaian kuliah seputar bilangan kompleks di dalam mekanika kuantum. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pelajaran mekanika kuantum 100++ yang mendatang. Terima kasih.